Nico Silalahi menjadi orang pertama yang berani mengancam Presiden Republik Indonesia sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Waduh, ente jangan samakan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi loh. Hati-hati ente. Apalagi ancaman Anda disandarkan pada kebencian. Jangan merasa bahwa kalian itu menjadi pahlawan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Jangan. Karena penyakitnya di sana, saya kira mereka itu merasa menjadi pahlawan, merasa menjadi pejuang untuk menyelamatkan Indonesia. Jangan merasa seperti itu. Ente salah kalau merasa demikian. Karena mayoritas masyarakat Indonesia melihat ulah-ulah kalian itu jengkel, jijik, tahu nggak? Karena bukan kali pertama kalian melakukan demikian. Dari dulu-dulu sudah seperti itu dan tak pernah ada yang terbukti dari mulai ijazah palsu. Kalian ngomong urusan Pak Jokowi ijazahnya palsu. Mana bisa dibuktikan atau tidak? Egy Sujana membuat laporan, dicabut oleh dia sendiri laporannya. Kenapa? Karena buktinya katanya kurang kuat. Gelo, dia yang melaporkan, dia yang mencabut laporan itu. Lalu kemudian dituduhkan bahwa ini apa segala macam pemerintah. Udah. Kalian itu para pembenci. Stempel itu akan terus melekat di kalian. Jangan merasa pejuang, pembenci kalian tuh. Move on dong. Yang kalian dukung tidak kalah di Pilpres, move on. Buat strategi yang baru nanti 2029. Upayakan Anies menang. Kalau Anda kekeh mau mencalonkan Anies. Nah, mereka itu kan para pendukung Anies semua. Coba cek tuh. Para pendukung Anies itu. Yang demo-demo yang ke rumah Pak Jokowi itu semua para pendukung Anies. Cek coba, para pendukung Anies yang kalah di momentum politik akhirnya marah-marah. Saya sekali lagi ingatkan, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berbeda. Menghadapi orang-orang yang para pembenci kayak gini, Pak Jokowi mungkin bisa sabar. Pak Prabowo itu jangan samakan kok. Beda latar belakang. Beda latar belakang. Pak Jokowi dari sipil. Pak Prabowo dari militer. Hati-hati Anda. Ini Nico Silalahi mengancam presiden akan menurunkan Pak Prabowo. Berani amat nih orang. Coba nih, cek videonya nih. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Prabowo hanyalah boneka dari Jokowi. Maka dari itu dengan tegas kami mendesak agar Prabowo Subianto segera menangkap Jokowi beserta kroni-kroninya. Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Front Persaudaraan Islam atau FPI dan sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam menggelar aksi demonstrasi bertajuk Aksi Reuni Akbar 411. Dalam aksi tersebut, ada momen menarik yang terjadi. Seorang aktivis bernama Nico Silalahi berani mengancam Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi dalam 100 hari ke depan, maka jangan salahkan mereka akan menggulingkan Prabowo beserta jajarannya. Nah, mungkin ini orang pertama ya yang berani mengancam Prabowo ya guys. Berani banget kan? Itu Nico Silalahi. Tandai mukanya. Tandai mukanya. Ini orang mungkin pengen mendapatkan sorotan dari banyak orang, dari banyak pihak, ya, agar satu kali lagi dianggap pahlawan. Enggak, kalian itu Nico Silalahi dan kawan-kawan enggak dianggap pahlawan, enggak. Jangan merasa demikian. Kita pengen lihat bagaimana tuh sikap Pak Prabowo menghadapi orang-orang seperti dia. Bagaimana? Pengen tahu saya bagaimana sikapnya. Mudah-mudahan tetap bisa sabar ya. Tapi kalau keterlaluan, satu kali lagi, kalau keterlaluan harus dikasih pelajaran juga Pak Prabowo. Karena kalau dibiarkan mereka akan semakin menjadi-jadi, merasa apa yang dilakukannya adalah kebenaran, maka terus dilakukan. Ya, kan itu dasarnya. Coba bayangkan. Sampai rumah Pak Jokowi didemo oleh mereka. Gelo. Di pengadilan, bukan di rumah Pak Jokowi. Karena ini
10 tahun membuat kerusakan bagi Indonesia. Dan rakyat itu, Anda itu mengklaim atas nama rakyat yang diwakili oleh kalian itu cuma 10 orang, 20 orang, 1000 orang, 2000 orang dari 280 juta masyarakat Indonesia. Jangan suka ngeklaim kayak gitu. Tak boleh ya. Tak boleh. Rakyat marah. Iya, rakyat seperti kalian-kalian yang kalah di pertengkaran politik, yang marah-marah, yang tidak terima jagoannya kalah. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak seperti kalian. Jangan merasa bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sama seperti kalian. Enggak. Jangan merasa demikian. Tak boleh itu, karena tidak sesuai dengan fakta. Begitu. Niko Silalahi dan kawan-kawan, jangan merasa mewakili atas nama rakyat. Tak boleh. Begundal-begundal nggak jelas. Ya, panutan mereka paling Amin Rais. Yang kata Gus Dur itu akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya, dan terbukti. Sudah tua sekarang masih ada jadi gelandangan politik. Diikuti oleh anak-anak muda seperti Niko Silalahi, Refli Harun dan kawan-kawan. Orang-orang pecatan semua tuh. Mereka-mereka yang berkumpul itu ya tak jauh beda lah orang-orang FPI yang organisasinya telah dibubarkan, orang-orang HTI yang organisasinya telah dibubarkan. Orang-orang itu berkumpul dengan orang-orang pecatan seperti Refli Harun dan kawan-kawan, Said Didu dan lain sebagainya. Kan itu bersatulah kebencian dengan kebencian, ngeklop, nikah, mungkin di jalan lah. Dan masyarakat paham itu. Jadi jangan merasa kalian itu pahlawan, pejuang demokrasi, ingin memajukan bangsa Indonesia. Jangan. Kalian itu oleh masyarakat Indonesia mayoritas dianggap apa? Coba-coba. Para pembenci, iri dengki, tak terima kekalahan. Itu mayoritas masyarakat Indonesia berkesimpulan demikian. Catat baik-baik itu ya. Niko Silalahi, kita akan lihat, kita akan viralkan video ini ya, akan seperti apa sikap Presiden Republik Indonesia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau membuat kami buah. Bangsa ini sudah hancur. Bangsa ini sudah hancur. Kalian tak mencintai. Kami juga Prabowo. Saksikan ini Bang Prabowo. Itu ngapain dia makan-makan? Yang punya itu nanti cuma itu tadi ikut pikir sengsara. Bentar. Kita ingetin sekali lagi kepada para polisi. Ingat ya, tugas Anda itu adalah mengayomi masyarakat, bukannya mendorong kami. Ya, tolong dipisah lagi tupoksi kalian, biar kalian lebih sadar. Saya menuntut, saya sebagai rakyat tidak rela kalau 1,2 hektar untuk seorang Jokowi yang pada saat menjadi presiden tidak mempunyai prestasi apapun, hanya menyusahkan